Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 13 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang, engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam amanat perpisahannya, Yesus sekali lagi mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan tercerai-berai oleh ketakutan dan meninggalkannya seorang diri di saat ia mengalami penderitaan. Namun Yesus mengatakan, "Aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku." Yesus percaya bahwa Bapa yang telah mengutusnya dalam tugas karyanya di tengah dunia ini akan menyertainya hingga akhir hidupnya. Tuhan Yesus tahu bahwa Ia akan segera meninggalkan para murid, sehingga Ia terus mempersiapkan mereka agar dapat memahami sungguh apa yang akan mereka alami setelah penyaliban dan kebangkitannya. Ia telah mengatakan bahwa penggantinya akan segera datang, yaitu Roh Kudus, yang adalah penghibur yang lain. Ketika Roh Kudus datang, Yesus tidak akan bersama-sama para murid lagi. Roh Kuduslah yang akan berdiam di dalam diri para muridnya, meneguhkan dan menyempurnakan tugas perutusan para murid, melanjutkan karya pewartaan Yesus sendiri di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga melalui perikop Injil hari ini mengingatkan para murid bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian akan menjadi milik mereka karena telah percaya kepadanya. Karenanya para murid juga diminta oleh Yesus harus tahan uji dan tetap teguh dalam iman di tengah penganiayaan dan penderitaan. Semuanya ini kukatakan supaya kalian
mendapat sejahtera karena bersatu dengan Aku. Di dunia ini kalian menderita, tetapi tabahkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kemuridan kita dalam Kristus mengajak kita untuk belajar setia kepada Allah dalam berbagai peristiwa hidup yang kita alami setiap hari. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita sekalian. Ia begitu setia pada kehendak Bapanya hingga akhir hidupnya. Peringatan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi peringatan bagi setiap kita, murid-muridnya zaman ini, yang kadang takut untuk berkorban demi sebuah kebaikan, yang kadang takut berkorban demi membangun kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi banyak orang. Kita harus tetap teguh berdiri dalam iman kita akan Kristus dan setia menjadi saksinya, walaupun ada berbagai bentuk ujaran kebencian, penolakan, dan penganiayaan karena kita menjadi murid Kristus. Kita harus berani menjadi saksinya dan tidak lagi mencari kenyamanan diri sendiri, mengikuti kemauan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, keberanian untuk menderita di tengah dunia ini demi Injil dan iman kita akan Yesus Kristus harus menjadi prioritas perjuangan dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Penderitaan dan penganiayaan karena Kristus bukanlah tanpa makna, tetapi melalui pengalaman demikian, kita akan semakin nyata melihat dan mengalami Roh Kudus yang berkarya menyertai kita. Percayalah, kita akan mampu melewati saat-saat sulit dalam hidup ini apabila kita mau mengikut sertakan Tuhan untuk berjalan bersama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengetahui hati setiap kita. Ia mengetahui apa yang kita sungguh perjuangkan sebagai murid-muridnya. Karenanya, dalam keadaan apapun, marilah kita tetap berdiri kokoh, berdiri teguh dalam iman kita akan Yesus, dan siap menjadi saksinya melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.